Dunia mengenal piramida Mesir. Sebelum peradaban Sumeria menciptakan aksara, ada sebuah daratan luas di bawah Khatulistiwa. Sebuah dunia yang kini tenggelam. Hilang dalam sejarah, tetapi jejaknya masih ada. Sonderland, daratan yang kini menjadi kepulauan Nusantara. Dulu, ia adalah rumah bagi peradaban yang mungkin lebih tua dari Mesopotamia. Lebih maju dari yang kita bayangkan. Tetapi, apa yang terjadi? Mengapa ia hilang? Kini, para ilmuwan menemukan bukti-bukti yang mengubah sejarah manusia. Dan pertanyaannya adalah, apakah mungkin nenek moyang kita adalah pewaris peradaban yang... Nusantara bukanlah gugusan pulau seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah satu daratan luas, sebuah dunia yang penuh dengan kehidupan. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga semenanjung Malaya dan Vietnam, semua ini dulunya adalah satu kesatuan. Tetapi sekitar 11.000 tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan besar. Zaman es berakhir. Gletser yang mencair menaikkan permukaan laut lebih dari 100 meter, menenggelamkan hampir seluruh wilayah Sundaland dalam lautan yang luas. Kini, ilmuwan menemukan bukti-bukti bahwa daratan ini bukan sekadar tempat tinggal manusia purba, tetapi sebuah pusat peradaban yang mungkin lebih maju dari yang diajarkan di sekolah-sekolah. Para peneliti geologi menemukan jejak sungai purba di dasar Laut Cina Selatan. Bukti bahwa dulu di sini pernah ada kehidupan. Dan lebih mengejutkan lagi, beberapa teori menyatakan bahwa legenda Atlantis yang diceritakan Plato sebenarnya merujuk pada daratan ini. Apakah ini berarti peradaban tertua dunia bukan berasal dari Mesopotamia, melainkan dari tanah yang kini kita pijak? Jika benar, maka sejarah manusia harus ditulis ulang. Misteri ini baru saja dimulai. Banjir besar. Sebuah kisah yang ada di hampir semua mitologi dunia. Dari kisah Nabi Nuh dalam Alkitab dan Al-Quran, hingga mitos Mesopotamia tentang Utnapishtim. Namun, tahukah kalian bahwa Asia Tenggara juga memiliki kisah serupa? Sebuah bencana dahsyat yang menenggelamkan daratan luas dan mengubah peta dunia selamanya. Iklim global menyebabkan lapisan es mencair. Air laut naik drastis. Daratan yang kini kita kenal sebagai Nusantara perlahan tenggelam. Peradaban yang mungkin telah berkembang selama ribuan tahun hancur dalam sekejap. Jejaknya masih bisa kita temukan hingga hari ini. Lapisan sedimen di dasar Laut Jawa menunjukkan peningkatan air laut yang drastis pada periode ini. Peneliti menemukan endapan yang hanya bisa terjadi akibat banjir besar. Banjir yang tidak hanya menghancurkan tanah, tetapi juga menghapus sebuah peradaban dari ingatan manusia yang tinggal di lautan selatan, yang diyakini sebagai roh dari peradaban yang hilang. Ataukah ini adalah petunjuk bahwa Atlantis yang dikisahkan Plato sebenarnya berada di Nusantara? Jika peradaban ini benar-benar tenggelam, kemana mereka pergi? Beberapa peneliti percaya bahwa orang-orang Sundaland bermigrasi, meninggalkan jejak mereka dalam budaya India, Babilonia, hingga ke Kepulauan Pasifik. Legenda artefak dan penelitian ilmiah mulai menunjukkan satu kesimpulan. Nusantara bukan sekadar kumpulan pulau, tetapi sisa-sisa dari sebuah dunia yang tenggelam, sebuah peradaban yang mungkin lebih maju dari yang pernah kita duga. Tetapi, ini baru permulaan. Misteri berikutnya akan membawa kita ke gunung yang menyimpan rahasia peradaban kuno. Sebuah piramida yang lebih tua dari piramida Mesir. Kita diajarkan bahwa piramida tertua di dunia adalah piramida Djoser di Mesir yang dibangun sekitar 2600 sebelum Masehi. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa di Indonesia ada struktur yang jauh lebih tua? Sebuah piramida yang usianya mencapai 20.000 tahun, lebih tua dari peradaban Mesopotamia, lebih tua dari peradaban Tiongkok,
bahkan lebih tua dari segala yang kita kenal. Gunung Padang, sebuah situs misterius di Jawa Barat. Selama bertahun-tahun, orang mengira ini hanya bukit biasa. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa Gunung Padang bukan sekadar bukit alami, melainkan sebuah struktur buatan manusia. Lapisan paling atas, yang telah dikenal sejak lama, memang berusia sekitar 2.000 hingga 3.000 tahun. Tapi ketika para ilmuwan menggali lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Uji karbon yang dilakukan pada lapisan terdalam menunjukkan angka yang mencengangkan, 20.000 tahun sebelum Masehi. Jika ini benar, maka Gunung Padang lebih tua dari peradaban manusia yang selama ini kita kenal. Fakta mengejutkan Gunung Padang bukan sekadar bukit alami, tetapi piramida bertingkat yang terkubur. Uji karbon menunjukkan usia terdalamnya mencapai 20.000 tahun. Struktur ini memiliki ruang bawah tanah yang masih misterius. Pola susunan batunya mirip dengan bangunan megalitik di Amerika Selatan dan Mesopotamia. Jika benar Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia, siapa yang membangunnya? Dari mana mereka mendapatkan teknologi untuk membangun struktur raksasa ini? Dan yang lebih penting, apa tujuan mereka? Beberapa ahli percaya bahwa ini mungkin bukan sekadar piramida, tetapi sebuah pusat energi, sebuah kuil kuno, atau bahkan peninggalan peradaban yang telah lama hilang. Dan jika benar, maka sejarah dunia harus ditulis ulang. Mungkinkah ini adalah salah satu kuil dari peradaban Atlantis yang hilang? Ataukah ini adalah pusat kebudayaan yang jauh lebih maju dari yang pernah kita bayangkan? Jawabannya masih terkubur di bawah tanah, menunggu untuk ditemukan. Di dalam gua ini, tersembunyi sebuah pesan dari masa lalu. Lebih tua dari peradaban Sumeria, pesan yang lebih tua dari piramida Mesir. Bahkan lebih tua dari segala bentuk tulisan pertama manusia. Sebuah pesan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita lebih dari 40.000 tahun yang lalu. Selamat datang di Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Tempat di mana seni manusia pertama kali lahir. Fakta mengejutkan tentang Leang-Leang. Lukisan tangan and hewan berusia 40.000 tahun. Lebih tua dari lukisan gua di Prancis dan Spanyol, Lascaux dan Altamira. Menunjukkan bahwa manusia purba di Nusantara sudah memiliki budaya dan spiritualitas sejak zaman es. Teknik melukisnya mirip dengan lukisan gua di Eropa. Apakah ada hubungan antara mereka? Sebelumnya, para ilmuwan mengira seni tertua berasal dari Eropa. Tetapi penemuan ini mengubah segalanya. Bukti ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita di Nusantara memiliki pemikiran simbolis yang maju, bahkan mungkin lebih awal daripada peradaban lainnya. Tetapi, apa arti dari lukisan ini? Apakah sekadar ekspresi seni? Atau ada pesan tersembunyi dari leluhur kita yang masih belum kita pahami? Sebagian peneliti percaya bahwa ini bukan sekadar gambar, tetapi bagian dari ritual spiritual. Tangan yang dicetak di dinding melambangkan eksistensi, keberadaan, mungkin bahkan sebuah doa yang ditinggalkan untuk masa depan. Jika nenek moyang kita telah memiliki seni dan budaya yang maju sejak 40.000 tahun yang lalu, maka ini berarti Nusantara bukanlah wilayah terpencil, tetapi mungkin merupakan pusat awal peradaban manusia. Mungkinkah ini bukti bahwa Nusantara adalah salah satu peradaban manusia pertama? Apakah nenek moyang kita sebenarnya lebih maju dari yang kita bayangkan? Tetapi ini hanyalah awal dari misteri yang lebih besar. Karena di seluruh Nusantara, kita menemukan jejak peradaban yang membangun struktur batu raksasa, megalitikum yang menyaingi piramida dan Stonehenge. Siapkah kalian mengungkap rahasia mereka? Dunia mengenal Stonehenge di Inggris, piramida di Mesir, dan kuil-kuil megalitik di Amerika Selatan. Tetapi di Nusantara, ada peninggalan yang tak kalah menakjubkan. Struktur batu raksasa yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Sebuah bukti bahwa peradaban nenek moyang kita jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Fakta mengejutkan tentang situs megalitik Nusantara. Gunung Padang, Jawa Barat, piramida tertua di dunia, 20.000 SM. Bada Valley, Sulawesi Tengah.
patung batu raksasa dari 5000 sm, mirip Moai di Pulau Paskah. Pasemah, Sumatera Selatan, monumen batu dan arca purba dengan ukiran misterius. Nias dan Sumba, megalitikum yang masih digunakan hingga sekarang dalam ritual adat. Batu Kenong, Jawa Timur, struktur batu menyerupai altar kuno, mirip dengan kompleks megalitik di Eropa. Bagaimana mereka membangunnya? Bagaimana nenek moyang kita yang belum mengenal teknologi modern mampu mengangkat dan menyusun batu-batu raksasa ini? Apakah mereka menggunakan teknik yang telah hilang? Atau mungkinkah ada peradaban maju di Nusantara yang telah lebih dulu berkembang? Teori tentang pembangunan megalitik Nusantara, teknik tuas dan pengungkit, sistem tali dan kayu gelondongan, penggunaan resonansi suara atau teknologi yang telah hilang. Beberapa peneliti bahkan berspekulasi bahwa peradaban kuno Nusantara memiliki teknologi resonansi suara, mirip dengan legenda penggunaan suara untuk memindahkan batu di berbagai mitologi dunia. Yang lebih mengejutkan, tradisi megalitik ini tidak pernah benar-benar punah. Nias, masih ada ritual lompat batu raksasa. Di Sumba, batu-batu besar masih digunakan dalam pemakaman para raja. Apakah ini bukti bahwa tradisi megalitik Nusantara telah berlangsung selama ribuan tahun tanpa terputus? Apakah ada hubungan dengan peradaban Atlantis? Beberapa ilmuwan percaya bahwa ada hubungan antara peradaban megalitik Nusantara dan peradaban kuno lainnya di dunia. Dari ukiran batu yang mirip dengan budaya Andes di Amerika Selatan, hingga teori bahwa Sundaland adalah Atlantis yang hilang. Semua ini membuka pertanyaan besar. Apakah peradaban kuno Nusantara pernah menjangkau dunia jauh sebelum kita mengenal sejarah? Megalitikum di Nusantara bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah jejak peradaban yang telah lama terlupakan. Jika kita bisa mengungkap rahasianya, mungkin kita akan menemukan kebenaran bahwa nenek moyang kita adalah arsitek peradaban dunia. Ketika dunia mengenang para penjelajah besar seperti Columbus, Vasco da Gama, atau bangsa Viking, mereka lupa bahwa jauh sebelum itu, nenek moyang kita, para pelaut Nusantara, sudah menjelajahi dunia dengan kapal bercadik khas, bahkan meninggalkan jejak genetik serta bahasa di berbagai belahan dunia. Fakta mengejutkan tentang pelaut Nusantara, jejak Nusantara di dunia. DNA Austronesia ditemukan di Madagaskar, Polinesia, hingga Amerika Selatan. Relief kapal bercadik di Candi Borobudur membuktikan kemajuan teknologi maritim Nusantara sejak abad ke-8. Catatan Tiongkok menyebut keberadaan kapal-kapal besar Nusantara jauh sebelum Laksamana Cheng Ho berlayar. Beberapa artefak dan simbol di Amerika Selatan menunjukkan kemungkinan kontak dengan pelaut Nusantara. Jauh sebelum kapal layar besar Eropa, nenek moyang kita telah menemukan teknologi cadik, konstruksi kayu tambahan di samping perahu yang membuatnya lebih stabil menghadapi ombak besar. Inilah yang memungkinkan mereka menjelajahi ribuan kilometer laut terbuka dengan presisi yang luar biasa. Keunggulan, kapal bercadik, stabil di perairan berombak tinggi, mampu melakukan pelayaran jarak jauh tanpa teknologi modern, mudah diperbaiki dan dimodifikasi sesuai kondisi laut. Bukti paling luar biasa dari kehebatan pelaut Nusantara adalah DNA kita sendiri. Studi genetik menunjukkan bahwa penduduk Madagaskar, suku Polinesia di Hawaii, hingga beberapa komunitas di Amerika Selatan memiliki DNA yang mengarah ke Nusantara. Madagaskar, Afrika Timur, 50% DNA penduduknya berasal dari Nusantara. Hawaii dan Polinesia, bahasa dan budaya memiliki kesamaan dengan bahasa Melayu dan Jawa. Ekuador dan Chili, Amerika Selatan, bukti kontak dengan pelaut Nusantara, termasuk kemiripan tanaman pisang dan ubi. Selain DNA, bahasa juga menjadi bukti kuat bahwa nenek moyang kita telah berlayar jauh. Banyak kata dalam bahasa Madagaskar, Polinesia, hingga Amerika Selatan memiliki akar yang sama dengan bahasa Nusantara. Contoh kesamaan bahasa, bahasa Madagaskar, hazo, dalam bahasa Madagaskar kayu dalam bahasa Melayu. Rano, dalam bahasa Madagaskar, air dalam bahasa Jawa. Bahasa Polinesia, mata dalam bahasa Hawaii, mata dalam bahasa Indonesia, rangit dalam bahasa Maori, langit dalam bahasa Melayu. Apakah nenek moyang kita yang menemukan Amerika? Salah satu teori paling kontroversial adalah bahwa nenek moyang kita mungkin sudah mencapai Amerika Selatan jauh sebelum Columbus. Buktinya,
Tanaman pisang and ubi jalar asal-usulnya dari Asia Tenggara, tetapi ditemukan di Amerika Selatan sejak ribuan tahun lalu. Patung Moai di Pulau Paskah, gaya ukiran dan konstruksinya memiliki kemiripan dengan patung megalitik di Sulawesi dan Nias. Artefak dan motif kain, beberapa temuan di Amerika Selatan memiliki pola yang sangat mirip dengan tekstil Nusantara. Kesimpulan, Nusantara, bangsa penjelajah sejati. Sejarah mencatat bahwa bangsa Viking, Portugis, dan Spanyol adalah para... Ketika Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, apa sedekah terbaik? Beliau mengatakan, iskilma, berikanlah air. Jadi Portugis dan Spanyol adalah para penjelajah dunia. Namun, bukti semakin mengarah pada kenyataan bahwa jauh sebelum itu, nenek moyang kita telah lebih dulu menjelajahi dunia, menyebarkan budaya, bahasa, bahkan genetik kita ke berbagai benua. Jika benar, maka ini akan mengubah sejarah dunia seperti yang kita kenal. Dari Sundaland yang tenggelam hingga jejak pelaut Nusantara yang menjelajahi dunia, kita telah menyusuri kisah yang menantang pemahaman sejarah konvensional. Kini, pertanyaan terbesar pun muncul, apakah Nusantara adalah peradaban tertua dunia? Sejarah resmi mengatakan, peradaban tertua di dunia berasal dari Mesopotamia, sekitar 3100 SM. Sumeria, piramida Mesir tertua, dibangun sekitar 2600 SM. Peradaban Tiongkok mulai berkembang sekitar 2000 SM. Bangsa Maya dan Olmec di Amerika mulai berkembang sekitar 1500 SM. Namun, bukti yang kita temukan di Nusantara berkata lain. Apakah Nusantara lebih tua dari Mesopotamia? Bukti kunci yang mengubah sejarah, Gunung Padang, Jawa Barat, struktur megalitik tertua di dunia, 20.000 sebelum Masehi. Liang-Leang, Sulawesi, lukisan gua tertua di dunia, 40.000 sebelum Masehi. Sundaland, Asia Tenggara, daratan luas yang tenggelam akibat kenaikan air laut 11.000 sebelum Masehi. Mitologi banjir global, banyak legenda dunia mengarah ke Asia Tenggara sebagai asal-usulnya. Jejak pelaut Nusantara, DNA dan budaya yang tersebar dari Afrika hingga Amerika. Jika ini benar, maka sejarah harus ditulis ulang. Jika teori ini benar, maka kita tidak hanya berbicara tentang peradaban yang lebih tua dari Mesopotamia, tetapi tentang kemungkinan bahwa Nusantara adalah pusat awal peradaban dunia yang terlupakan. Konsekuensi dari temuan ini, perluasan penelitian arkeologi di wilayah Nusantara. Pengakuan bahwa peradaban pertama dunia mungkin berasal dari Asia Tenggara, bukan Timur Tengah. Pemahaman baru tentang bagaimana manusia purba bermigrasi dan berkembang. Potensi penemuan lebih banyak situs megalitik yang belum tergali. Apakah Atlantis itu Nusantara? Plato pernah berbicara tentang Atlantis, sebuah peradaban maju yang hilang di telan lautan. Apakah yang ia maksud adalah Sundaland? Apakah Atlantis bukan berada di Samudra Atlantik, tetapi justru di perairan Nusantara? Teori Profesor Arisio Santos. Atlantis bukan di Samudra Atlantik, tetapi di Asia Tenggara. Bukti geologi menunjukkan wilayah ini pernah tenggelam akibat kenaikan air laut besar-besaran. Banyak mitologi banjir di dunia memiliki asal-usul dari wilayah ini. Akhirnya, siapa kita? Nenek moyang kita bukan hanya sekadar suku primitif yang bertahan hidup di hutan. Mereka adalah arsitek peradaban, pelaut pemberani, seniman ulung, dan ilmuwan kuno yang meninggalkan jejak luar biasa di seluruh dunia. Warisan Nusantara, teknologi maritim yang luar biasa, budaya dan seni yang mendahului peradaban barat. Kemungkinan menjadi pusat peradaban tertua dunia. Kita adalah keturunan peradaban besar. Jika sejarah tidak mengakui kehebatan leluhur kita, maka kitalah yang harus menggali dan menyebarkannya. Apakah kamu percaya bahwa Nusantara adalah pusat peradaban pertama dunia? Bagaimana menurutmu dampak dari temuan-temuan ini terhadap sejarah dunia? Sejarah perlu ditulis ulang? Jika kamu punya teori atau bukti lain, bagikan dengan kita.